Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 13 Metodologi Penelitian PGMI 5E akan menjelaskan terkait sistematika penulisan proposal penelitian kualitatif, kuantitatif, PTK, dan R&D. Sistematika penulisan proposal penelitian kualitatif bab 1, bab 2, dan bab 3. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Bab 1. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. A. Latar belakang masalah. Latar belakang juga dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. B. Batasan masalah atau fokus penelitian. Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap atau digali dalam penelitian ini. Apabila digunakan istilah rumusan masalah, fokus penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang dicapai dalam penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Bab 2. Kajian pustaka. A. Kajian pustaka. Bagian ini dimaksudkan untuk mempertengahkan kerangka acuan yang dikemukakan berdasarkan ringkasan dan tinjauan tentang teori-teori yang erat hubungannya dengan masalah yang telah diteliti, baik sejalan dan mendukung maupun yang berbeda dari teori yang digunakan. B. Kerangka pikir. Kerangka pikir adalah model konseptual hubungan antar variabel penelitian. Kerangka berpikir dibangun dari berbagai teori, pustaka, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan dan dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan dan antar variabel yang diteliti. Bab 3. Metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Pada bagian ini, peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan. B. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan karena penelitian jenis ini lebih mengutamakan temuan observasi terhadap berbagai fenomena yang ada maupun wawancara yang dilakukan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci pada latar alami penelitian secara langsung. C. Lokasi penelitian. Uraian lokasi penelitian ini diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi dan alasan memilih lokasi, serta bagaimana peneliti memasuki lokasi tertentu. D. Sumber data. Pada bagian ini dilaporkan jenis data, sumber data, teknik penjaringan data dengan keterangan yang memadai. E. Prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen. F. Analisis data. Pada bagian analisis data,
Diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. G. Pengecekan keabsahan temuan. Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah. H. Tahap-tahap penelitian. Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan. Sistematika penulisan proposal penelitian kuantitatif bab 1, bab 2, dan bab 3. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data dalam suatu proposal atau laporan penelitian. Diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pada bagian ini berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada objek penelitian, tetapi dalam peristiwa itu sekarang tampak ada penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar yang bersifat keilmuan ataupun aturan-aturan. B. Identifikasi masalah. Dalam bagian ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Semua masalah dalam objek, baik yang diteliti maupun yang tidak akan diteliti, sedapat mungkin dikemukakan. C. Batasan masalah. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti. D. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan masalah penelitian. E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini tidak sama dengan tujuan yang ada pada sampul skripsi atau tesis yang merupakan tujuan formal, misalnya untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana. F. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka sekarang manfaat penelitiannya. Bab 2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. A. Deskripsi teori. Deskripsi teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan, atau hipotesis, dan menyusun instrumen penelitian. Penelitian yang relevan merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat penelitian. B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini merisetkan tentang penelitian orang lain yang dijadikan sebagai sumber atau bahan dalam membuat penelitian. C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. D. Hipotesis penelitian. Jika anggapan dasar merupakan dasar pikiran yang memungkinkan kita mengadakan penelitian tentang permasalahan kita, maka hipotesis merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti tetapi masih harus dibuktikan, dites, dan diuji kebenaran. Bab 3. Prosedur penelitian. A. Pendekatan penelitian. Yang dimaksudkan dengan pendekatan di sini adalah metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya eksperimen atau non-eksperimen. B. Variabel penelitian. Variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif misalnya luas kota, umur, banyaknya jam dalam sehari, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif misalnya kemakmuran, kepandaian. C. Populasi dan sampel. Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data. D. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dalam penelitian ini adalah di mana si peneliti
akan mengambil sampel untuk penelitian. Kalau waktu penelitian berisikan kapan si peneliti akan melakukan penelitian dan selama berapa bulan di dalamnya, dimasukkan jadwal penelitian yang apa saja yang dilakukan di pertemuan pertama, kedua, dan selanjutnya. Metode pengumpulan data. Yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data, mana yang paling tepat sehingga betul-betul didapat data yang valid dan variabel. Instrumen penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk mengukur suatu gejala akan menggunakan instrumen penelitian. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah apa saja yang akan peneliti ambil dalam melakukan penelitian. Uji coba instrumen. Uji coba instrumen ini adalah tahap peneliti dalam menguji coba soal atau instrumen penelitian yang akan diteliti, di mana nantinya akan ada soal yang dapat digunakan dan soal yang gugur. Analisis data penelitian. Untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka analisis data penelitian ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang akan diajukan. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk evaluasi diri secara kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktek pendidikan dan praktek sosial mereka, serta pemahaman mereka tentang praktek-praktek tersebut. Kemis dan Taggart 1988 ayat 5-6. Kita dapat menafsirkan bahwa pengertian PTK secara lebih luas. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Karena itu, PTK adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Sistematika proposal penelitian tindakan kelas PTK mencakup unsur-unsur sebagai berikut. 1. Judul penelitian. Judul penelitian dinyatakan secara singkat dan spesifik tetapi cukup jelas menggambarkan masalah yang akan diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah, serta nilai manfaatnya. Kedua, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Perumusan masalah pada bagian ini umumnya terdiri atas jabaran tentang rumusan masalah dan cara pemecahan masalah. 1. Perumusan masalah berisi rumusan masalah penelitian. Kedua, pemecahan masalah merupakan uraian alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Tujuan penelitian. Tujuan PTK dirumuskan secara jelas, dipaparkan sasaran antara dan sasaran akhir, tindakan perbaikan. Perumusan tujuan harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan dalam bagian-bagian sebelumnya. Manfaat penelitian. Kemukakan secara jelas manfaat bagi siswa, bagi guru, serta bagi satuan pendidikan. Bab 2, kajian teori. Pada bagian ini diuraikan landasan konseptual dalam arti teoritik yang digunakan peneliti dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Sebagai contoh, akan dilakukan PTK yang menerapkan model pembelajaran kontekstual sebagai jenis tindakannya. Pada kajian pustaka harus jelas dapat dikemukakan. A. Kemukakan secara lengkap berdasarkan teori dan temuan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. B. Bagaimana teori pembelajaran kontekstual, apa yang spesifik dari teori tersebut, persyaratannya, bagaimana langkah-langkah tindakan yang dilakukan dalam penerapan teori tersebut pada pembelajaran, strategi pembelajarannya. C. Bagaimana peningkatan mutu proses pembelajaran dengan penerapan model tersebut dengan perubahan yang diharapkan, atau terhadap masalah yang akan dipecahkan sehingga dapat memunculkan hipotesis tindakan. Bab 3, metode penelitian. Pada bagian ini, uraikan setidaknya dengan sistematika berikut. A. Setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian.
B. Proses atau siklus penelitian. C. Pengumpulan data. D. Indikator kinerja. E. Jadwal kegiatan penelitian. F. Daftar pustaka. G. Lampiran. Penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan atau R&D adalah metode penelitian untuk mengembangkan produk atau menyempurnakan produk. Produk tersebut dapat berbentuk benda atau perangkat keras seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau laboratorium, atau juga perangkat lunak seperti program komputer, model pembelajaran, dan lainnya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Latar belakang penelitian dan pengembangan adalah adanya potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang membutuhkan pemecahan menggunakan produk tertentu. Rumusan masalah yang dibuat merujuk pada latar belakang masalah tentang pentingnya pengembangan suatu produk. Tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan atau mengembangkan sesuatu produk baru yang bermanfaat. Manfaat. Bagian ini menjelaskan manfaat apa yang bisa didapatkan dari produk yang diteliti atau dikembangkan dalam penelitian ini. Bab 2. Landasan teori. Deskripsi teori berisikan uraian tentang landasan teori yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam mengembangkan produk, terutama berkaitan dengan spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur gambaran kerja dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir dikemukakan dengan maksud untuk menyusun pemecahan masalah melalui pengembangan produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan pada bagian ini dijelaskan desain produk yang ingin dihasilkan bisa berbentuk software atau hardware. Bab 3. Metode penelitian. Prosedur penelitian. Pada bagian ini dijelaskan langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang dilakukan meliputi penelitian pendahuluan, pengembangan produk, dan pengujian produk. Tempat dan waktu penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan di mana setiap tahapan proses penelitian dilaksanakan dan berapa lama penelitian direncanakan. Populasi sampel dan subjek penelitian. Pada bagian ini dikemukakan populasi yang menjadi sasaran pada tahap penelitian pendahuluan, sampel penelitian dipilih serta teknis yang digunakan. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Penjelasan tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian mencakup jenis data, teknik pengumpulan data, serta instrumen yang akan digunakan pada setiap tahap studi. Teknik analisis data. Teknik analisis data mengungkapkan langkah-langkah analisis serta teknik analisis yang akan digunakan dalam setiap tahapan penelitian.